Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik semua. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama terlebih dahulu mau dulu ya panggilannya. Abi ada, Ahmad, Ani, Arya Putra, Baria, Ervina Sari, Hanafi, Maulida, Matnur, Mina, Muhammad Yes Al-Fadila, Muhammad Taufik Al-Ibra, Muhammad Ramdhani, Nur Atila, Nur Anissa, Nur Sipa, Nopal, Fitriani, Isfa Amelia, Salah Yusuf, Tiaga Kaliani. Ya, berarti hari ini semuanya lengkap ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pada proklamasi sedia membantu. Pancasila dasarnya, mereka besar pribadi bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan pengertian lembaga pemerintahan desa dan kecamatan, menyebutkan minimal 3 lembaga pemerintahan yang ada di desa dan kecamatan, menjelaskan fungsi dari lembaga-lembaga tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami. Berarti hari ini kita akan membahas tentang lembaga-lembaga yang ada, lembaga pemerintahan yang ada di desa dan kecamatan. Yang mana di sini? Yang pertama adalah judulnya di sini lembaga pemerintahan di desa dan kecamatan. Yang mana pertama yaitu lembaga pemerintahan desa. Duanya di sini lembaga pemerintahan kecamatan. Ya, di sini ada 2 lembaga, itu lembaga satunya lembaga pemerintahan desa dan yang kedua adalah lembaga pemerintahan kecamatan. Yang mana lembaga pemerintahan desa itu lembaga pemerintahan yang ada di desa yang organisasinya berstruktur bertugas melayani kepentingan masyarakat di desa setempat. Habis itu jenis-jenisnya, jenis lembaga pemerintahan desa.
Sedangkan BUMDes ini adalah BUMDes ini adalah lembaga ekonomi desa yang bertujuan meningkatkan pendapatan desa baik melalui perekonomian berbagai usaha. Contohnya BUMDes yang ada itu seperti misalkan kelompok usaha seperti usaha kerupuk, udang, usaha angkutan. Itu merupakan usaha yang ada di desa untuk meningkatkan pendapatan atau perekonomian yang ada di desa. Nah, di sini yang mana di sini kita akan membahas fungsi dan struktur organisasi pemerintahan yang desa. Pertama yaitu BPD. BPD itu menjadi atasan dalam struktur. Nah, fungsinya menampung aspirasi masyarakat, membantu kepala desa dalam menyusun rencana pembangunan, mengawasi pelaksanaan kebijakan. Berarti BPD ini mengawasi pelaksanaan atau kebijakan yang ada di desa. Di sini ada lagi kepala desa. Kepala desa yaitu di bawah daripada BPD dan memiliki beberapa tugas serta tanggung jawab yang harus dikoordinasikan. Yang mana fungsinya itu memimpin dan mengatur pemerintahan desa, mengimplementasikan keputusan BPD, mewakili desa dalam berbagai urusan administrasi. Berarti kalau pemerintah desa ini yaitu pada sini kalau membuat peraturan yang ada desa harus dikoordinasikan terlebih atau diimplementasikan pada BPD. Di bawahnya ada lagi sekretaris desa. Sekretaris desa yaitu bawahan daripada kepala desa, yang mana fungsinya di sini mengelola administrasi desa, menyiapkan data dan informasi untuk kebutuhan pemerintahan, membantu kepala desa dalam tugas-tugas administrasi. Berarti sekretaris desa ini membantu pemerintahan desa itu kepala desa. Tugas fungsi itu termasuk membahas tentang administrasi. Habis itu di sini ada yang namanya kasih yang pertama itu kasih pemerintahan. Kasih pemerintahan ini yaitu fungsinya itu mengelola urusan pemerintahan dan administrasi desa, memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik. Nah, ini adalah kasih dan macam lagi. Kasih pemerintahan ini maksudnya itu mengawasi pelayanannya di desa, misalkan sudah berjalan dengan baik atau belum. Di sini ada lagi kasih kesejahteraan, yang mana fungsinya itu mengkoordinasi program-program yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, berarti di situ maksudnya kayak ada program-program misalkan untuk kesejahteraan masyarakat, misalkan seperti KKS, misalkan atau KIP. Di sini ada lagi juga kasih pelayanan. Nah, yang mana kasih pelayanan ini berfungsi sebagai mengelola pelayanan masyarakat seperti dokumen dan perizinan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada warga. Berarti kalau kasih pelayanan ini menjalankan sebaik dan semaksimal mungkin, otomatis pemerintahan desa itu nantinya pelayanannya baik, bagus. Nah, itu di sini ada yang namanya kasih pelayanan, yang mana usaha itu memberikan dokumen-dokumen penting dan perizinan untuk masyarakat. Kalau tata usaha, yang mana kalau tata
mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan rencana pembangunan. Berarti tugas dari kaum perencana berarti di sini merencanakan terlebih dahulu seperti apa pembangunannya yang akan dibuat, gimana sih itu. Di sini ada lagi staff. Staff ini tugasnya atau fungsinya mendukung dan membantu aparatur desa dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi dan kegiatan pembangunan. Berarti staff ini membantu kegiatan apa aja yang ada di desa itu, baik membantu pemerintahan, kesejahteraan, sampai kaum perencanaan. Itu adalah tugas dari staff, yaitu membantu apa yang akan dilaksanakan kelak di desa itu tersebut. Nah, di sini ada dusun. Dusun yaitu fungsinya untuk mengelola administrasi tingkat dusun, menyampaikan informasi dari pemerintah desa kepada desa. Berarti jika ada informasi atau hal-hal yang penting yang berada di desa itu, yang pertama itu adalah melalui dusun-dusun nantinya yang akan menginformasikan ke masyarakat juga, atau juga melalui dengan RT atau RW setempat. Sedangkan RT atau RW di sini menampung aspirasi dan keluhan masyarakat mendorong kerjasama antara warga di lingkungan masing-masing. Berarti jika ada hal yang dibicarakan di lingkungan sekitar tempat tinggal, yang pertama itu adalah dulu RT. RT ini fungsi itu mengaspirasi, menampung aspirasi dan keluhan berarti dari masyarakat ada keluhan apapun, maka RT setempat harus siap membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di RT tersebut. Di sini kita akan membahas tentang lembaga pemerintahan kecamatan. Lembaga pemerintahan kecamatan adalah struktur pemerintahan yang berada di tingkat kecamatan, menjadi penghubung antara pemerintahan desa dengan pemerintahan kabupaten. Yang mana di sini jenis-jenis lembaga pemerintahan, jenis lembaga pemerintahan kecamatan. Di sini ada camat, dari situ sekretariat, ada seksi pemerintahan, seksi kesehatan sosial, seksi penanggulangan, seksi pembangunan, habis itu seksi perlindungan, subak umum, dan kepegawaian, subak penyusunan, program dan keuangan, kelompok jabatan fungsional. Ada 10 lembaga-lembaga pemerintahan kecamatan. Nah, di sini ada struktur organisasi pemerintahan kecamatan. Nah, di sini ada camat, ada sekretaris kecamatan, ada subak umum dan kepegawaian, subak penyusunan program dan keuangan. Habis itu di bagian sebelah kanannya ada kelompok jabatan fungsional. Di bawahnya lagi di sini ada seksi pemerintahan, seksi transkrip, seksi perlindungan masyarakat, seksi kesejahteraan sosial, seksi pembangunan, terakhir desa atau kelurahan. Nah, yang mana di dalam bagian ini mereka mempunyai fungsi masing-masing yang ada di kecamatan.
mulai dari kecamatan. Mulai dari tugas mulai dari camat. Camat fungsinya, camat di sini memimpin kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretariat daerah. Fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengawasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan peraturan daerah. Itu adalah fungsi dari camat. Terus yang lain sini ada sekretaris, yaitu membantu, fungsinya mengelola urusan perencanaan, keuangan, pegawaian dan tata usahaan, menyusun rencana kerja tahunan dan melaksanakan evaluasi serta laporan. Itu tadi adalah fungsi dari sekretaris kecamatan. Di bawahnya lagi sini ada subak umum dan kepegawaian. Nah, yang mana di sini fungsinya yaitu mengelola administrasi umum, termasuk pengarsipan dokumen dan pengaturan surat menyurat, membantu dalam menyusun kebijakan terkait manajemen kepegawaian dan administrasi. Itu tadi termasuk dari fungsi dari subak umum dan kepegawaian. Di sini ada lagi subak penyusunan program dan keuangan, yang mana di sini fungsinya menyusun rencana program kerja tahunan dan jangka panjang yang sesuai dengan visi dan misi lembaga, mengelola anggaran dan keuangan termasuk penyusunan anggaran pelaksanaan dan laporan keuangan. Berarti itu adalah fungsi dari subak penyusunan program dan keuangan, menyusun langsung nantinya melakukan keuangannya kayak apa. Di sini ada sesi pemerintahan, yang mana fungsinya yaitu mengumpulkan dan mengelola data untuk perencanaan program dan kegiatan, mengawasi administrasi pemerintahan di kelurahan. Berarti sesi pemerintahan ini mengumpulkan dan mengelola data yang ada di pemerintahan itu yang ada di desa tua. Di sini ada lagi sesi perantik, yaitu sesi ketentraman dan keamanan, ketertiban, yang mana fungsinya ini melakukan koordinasi dengan kepolisian dan instansi terkait, mengawasi pelaksanaan peraturan dan penegakan hukum di tingkat kecamatan. Berarti kalau kita ingin mengawasi pelaksanaan peraturan yang ada di kecamatan itu, kita harus melakukan terlebih dahulu ke pihak hukum, yaitu kepolisian, agar mengawasi keamanan dan ketertiban yang ada di kecamatan. Di sini ada lagi sisi perlindungan masyarakat. Seksi pelayanan masyarakat. Sisi perlindungan masyarakat, yang mana fungsinya di sini memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan perlindungan. Berarti di kecamatan ini pun juga harus ada seksi perlindungan masyarakatnya, atau masyarakat yang ada di pedesaan itu merasa terlindungi, maka dibentuklah suatu seksi perlindungan masyarakat yang ada di kecamatan. Di sini berarti seksi kesejahteraan sosial. Fungsinya mengumpulkan data terkait kondisi sosial masyarakat, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang kesejahteraan. Nah, berarti di sini pihak kecamatan yang ada di kecamatan pun juga harus mengkoordinasikan kesejahteraan masyarakat di sekitar desa, seperti mengetahui masyarakat desa mana saja yang memerlukan kesejahteraan agar hidupnya itu makmur, seperti misalkan ada program tahap, program KKS itu untuk kesejahteraan masyarakat. Di sini ada lagi seksi pembangunan. Fungsinya melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan, mendorong partisipasi masyarakat dan pembangunan dalam kebudayaan dan pemberdayaan. Yang mana di sini seksi pembangunan itu yaitu mengajak masyarakat untuk bermusyawarah tentang pembangunan yang ada di desa. Misalkan di situ perlu membangun apa untuk meningkatkan keadaan yang ada di lingkungan masyarakat agar lebih maju, lebih baik dan lebih bagus dari yang sebelum-sebelumnya. Yang terakhir yaitu desa, yaitu di mana desa kelurahan ini tempat dari perkumpulan masyarakat dari RT ke RT, termasuk desa berapa luasnya, berapa banyak penduduknya. Nah, itu termasuk yang ada di desa. Nah, sedangkan desa ini dibentuk oleh seorang kepala desa. Ada yang ditanyakan dari pembahasan yang kita pembelajaran ini?
pemerintahan desa atau kelurahan dengan pemerintahan kabupaten atau kota. Paham dari apa yang dijelaskan barusan? Nah, kalau sudah paham, di sini ada soal. Coba kalian jawab terlebih dahulu, baru nanti kita bahas jawabannya. Udah selesai jawabnya? Oke, sudah. Baik, kita akan bahas satu soalnya. Yang soal pertama, sebutkan 3 lembaga pemerintahan desa. Ya, itu pertama tadi kepala desa, BPD, Bumdes, atau PKK. Itu soal yang nomor 2. Sebutkan salah satu lembaga pemerintahan kecamatan yang kamu ketahui. Salah satunya yaitu camat. Itu di sini soal yang nomor 3, BPD singkatan dari lembaga badan. Nomor soal yang nomor 3 yaitu BPD singkatan dari Badan Permusyawaratan Desa. Nomor 4, apa fungsi dari Linmas? Linmas fungsinya yaitu untuk menjaga keamanan yang ada di desa. 5, apa fungsi dari camat? Fungsi apa? Fungsi camat yaitu sebagai menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengawasi penyelenggaraan ketentraman dan juga mewujudkan penerapan peraturan daerah. Sudah paham dan mengerti apa dan pembahasan materi pemerintahan ini? Ya. Jadi kita simpulkan materi hari ini yaitu lembaga pemerintahan desa, yaitu lembaga pemerintahan yang ada di desa, yang mana struktur organisasi pemerintahannya, lembaga pemerintahan desa ada struktur organisasi di tingkat desa yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Contohnya tadi seperti lembaga dan itu Bumdes, BPD, kepala desa, lagi Linmas, PKK, LKPM. Nah, itu termasuk lembaga pemerintahan yang ada di desa. Lembaga pemerintahan kecamatan yaitu lembaga pemerintahan, struktur pemerintahannya itu yang berada di tingkat kecamatan, menjadi penghubung antara apa? Pemerintahan desa dengan pemerintahan kabupaten. Nah, jadi jenisnya ada lembaga itu dalam semester, ada subak keuangan, ada subak pelayanan, ada pelantik. Nah, itu semua termasuk dari lembaga-lembaga yang ada di kecamatan. Sampai di sini dulu pembelajaran yang kita bahas kali ini, dan kita tutup akhir dan fokus. Sebelumnya kita tutup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina al-haqqa warzuqna wa arina al-batila warzuqna bina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kembali hari ini